Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1071 sampai bab 1075. Omi melompat dan terbang menuju paviliun Half Moon yang dibangun di atas batu di tengah gunung. Omi menemukan bahwa seni bela diri dan kekuatan belum melemah. Dia masih berada di puncak kesempurnaan agung alam persatuan. Tetapi kekuatan fisiknya relatif jauh lebih lemah. Tetapi di sisi lain, tulang dan meridian tubuh aslinya dan semacamnya pasti jauh lebih kuat dari tubuh yang dimiliki dunia itu. Dan itu sangat cocok dengan ketakutan. Mungkin itulah alasan mengapa wilayahnya tidak menjadi bawaan setelah dia kembali ke tubuhnya. Omi melompat ketika dia berteriak. Adik perempuan, saudara-saudari, aku telah kembali. Suara biola tiba-tiba berhenti. Ya, itu kakak senior angin. Adik perempuan Omi melihat kemana suara itu berasal. Hanya untuk melihat yang sangat familiar. Namun berubah sedikit kabur dalam ingatannya. Winlight Cloud. Ah, seluruh makhluk Little Sister terkejut. Menatap Omi dengan tidak percaya yang secara bertahap mendekatinya. Tidak jauh dari situ, kelompok saudara laki-laki dan perempuan Omi juga tercengang. Brengsek, itu angin magang junior. Ya Tuhan. Ini benar-benar saudara Win. Tidak mungkin. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Kakak angin. Sekelompok orang segera terbang ke paviliun Half Moon. Seperti embusan angin, Omi mendarat di paviliun Half Moon. Kakak senior Kin Omi memanggil. Angin. Kakak senior angin. Adik perempuan sepertinya belum kembali ke akal sehatnya. Aku, adik kecil, lama tidak bertemu. Saudara Feng, ini benar-benar kamu. Oh, Qin Ren menerkam kepelukan Omi dan berteriak tak terkendali. Omi menepuk pundak adik perempuan dan tersenyum. Kak Qin, maaf membuatmu menunggu. Bagaimana kabarmu selama ini? Oh, saudara Feng, kemana kamu lari? Qin Ren terisak lebih dari sedikit. Kakak senior angin. Kelompok saudara laki-laki dan perempuan Omi semuanya berkumpul. Omi melepaskan Qin Ren dan tersenyum. Rekan-rekan guru dan saudara laki-laki, aku kembali. Kakak Feng, beberapa saudara divisi memandang Omi dengan air mata berlinang. Omi juga memiliki mata merah dan berkata, hahaha, aku kembali. Kenapa kamu tidak bahagia? Pria jantan, kenapa kamu menangis? Xie Yong adalah orang pertama yang melompat dan memeluk Omi dan berkata, Saudara Feng, kamu telah membuat saudara-saudarimu berpikir dengan sangat ringan. Kemana saja kamu? Kakak tertua. Kita akan membicarakan ini nanti. Kakak laki-laki kedua datang dan memeluk Omi dalam pelukan beruang yang menangis. Saudara Feng, 11 tahun ini, kamu telah membuat saudara-saudara senior sangat merindukanmu. Haha, kakak senior Hao. Aku kembali. Tommy, bukan. Karena kegembiraan mereka, mereka tidak peduli dengan Omi manapun saat ini. Selanjutnya, sisa dari berbagai saudara laki-laki dan perempuan senior memeluk Omi untuk waktu yang lama satu persatu. Ini adalah kakak laki-laki ketiga Xie Chengsheng, kakak perempuan keempat Aju, kakak laki-laki kelima Spirit Monkey, dan kakak laki-laki keenam Zhao Jian. Baris ketujuh adalah Omi, dan yang kedelapan adalah Qin Ren. Termasuk Omi, ada 8 dari saudara divisi. Untuk sementara, seluruh paviliun Half Moon dipenuhi dengan tangisan dan tawa reuni yang telah lama ditunggu-tunggu. Hanya setelah waktu yang lama semua orang menjadi tenang dan duduk di paviliun Half Moon, menatap Omi. Omi tersenyum. Jangan lihat seperti itu. Lihat, saudara Feng. Cepat beritahu saya di mana Anda telah berada 11 tahun ini. Di mana saja Anda. Jika Anda tidak memberi tahu saya penjelasan yang masuk akal, kakak laki-laki saya akan menjadi orang pertama yang mematahkan kaki Anda. Yang menjadikan Anda bocah ini, menyebabkan semua orang menghancurkan hati mereka untuk Anda. Terutama adik perempuan. Tahukah Anda bahwa dia pernah jatuh ke dalam iblis cinta? Ah, Omi kaget dan menatap adik perempuan. Qin Ren tersipu dan berkata, kakak berbicara omong kosong. Jangan dengarkan dia. Kakak laki-laki ketiga Xie Chengsheng dengan sedih berkata, adik perempuan, kamu tidak benar. Ketika adik laki-laki Feng belum kembali, kamu selalu mengatakan bahwa kamu menyesal tidak mengakuinya. Sekarang dia kembali. Apa penurunannya? Kamu telah berubah menggeliat lagi. Kakak senior kedua Hao Zizu berkata, Xie Chengbei, jangan ganggu aku dulu. Tunggu sampai kakak senior Feng menjelaskan di mana dia berada selama ini.
maka kita akan menangani masalahnya dan suster junior. Baiklah. Saudara Feng, cepatlah. Jika Anda tidak memberi kami penjelasan yang masuk akal, Anda sudah selesai hari ini. Semua orang menatap Omi. Omi berada dalam sedikit dilema saat ini. Apa yang harus dia katakan? Mengatakan bahwa dia telah melintasi dunia lain. Apakah mereka akan mempercayai hal yang begitu misterius? Selain itu, Omi masih berselisih dengan Mu Qianji. Dan di dunia ini, jika orang-orang saleh di Jianghu tahu bahwa dia berselisih dengan sekte iblis, dia pasti akan menjadi musuh publik dari semua sekte terkenal. Di Jianghu ini, permusuhan antara sekte iblis dan sekte yang terlalu dalam. Katakan, kenapa kamu tidak mengungkapkannya? Omi berkata, saudara-saudara yang terkasih, saya tidak tahu apakah Anda percaya atau tidak pada apa yang akan saya katakan. Karena ini agak misterius, jadi persiapkan diri Anda secara mental. Katakan, jangan mencoba menampilkannya. Yah, suatu malam 11 tahun yang lalu, aku kebetulan melewati kamar Little Senior Sister. Dan kebetulan Little Senior Sister kebetulan ada di sana. Omi menceritakan kisah jatuh ke tebing dan kemudian berkata bahwa dia telah melintasi dunia lain. Tentu saja, dia tidak mengatakan apa-apa tentang permusuhannya dengan Mu Qianji untuk saat ini. Itu adalah masalah yang sangat penting. Tetapi kisah Omi tentang memiliki beberapa pacar di dunia lain diceritakan satu persatu. Adik senior kecil Qin Ren tampaknya terlihat agak sedih. Kakak Feng sudah memulai sebuah keluarga, yang dalam konsepnya setara dengan memiliki keluarga, dan beberapa selir. Sesama kakak perempuan, kamu tidak boleh mempercayainya. Lagi pula, ini sangat misterius sehingga bahkan aku merasa seperti sedang bermimpi ketika aku tiba-tiba kembali ke dunia ini. Jika wilayahku tidak tetap sama sedikit pun, akan sulit untuk percaya bahwa ini nyata. Omi tersenyum pahit. Baru saat itulah semua orang merasakan alam Omi. Dan memang, dia telah mencapai puncak alam persatuan, pada level yang sama dengan adik perempuan. Saudara Feng, benar-benar ada dunia lain. Kakak senior keempat Aju berkata dalam diam terkejut. Kakak senior kelima Spirit Monkey berkata, jadi sepertinya apa yang dikatakan dalam catatan yang ditinggalkan oleh leluhur sekte Green Swan saat itu tidak salah. Itu benar. Kakak senior keenam Zhao Jian juga terkejut. Saya pikir, pasti leluhur sekte King Swan telah menjadi gila. Tetapi dunia lemah lainnya benar-benar ada. Alis Omi berkerut. Apa? Apakah kalian percaya apa yang saya katakan? Kakak senior kedua Hao Zizu mengangguk. Saudara Feng. Sekitar 8 tahun yang lalu. Kepala sekte Green Swan. Melihat catatan leluhur mereka. Yang mengatakan bahwa di dunia ini, ada portal ke dunia yang bahkan lebih lemah. Pada saat itu, orang-orang di Jianghu semua mencemoohnya. Tetapi saya tidak menyangka itu benar. Mungkinkah leluhur sekte Green Swan pernah mengunjungi dunia lain? Itulah yang tertulis dalam catatan leluhur sekte Swan Hijau. Dia mengatakan bahwa di dunia lain, ada tempat bernama Tousan Mountain Twilight untuk kembali. Tubuh Omi bergetar. Tousan Mountain Twilight telah mengatakan semuanya. Itu masih bohong. Kak Win, mungkinkah benar-benar ada tempat seperti 1000 gunung senja? Kakak Xie Yong bertanya. Omi mengangguk dan berkata, ya, saya kembali melalui gunung 1000 Twilight. Melalui jalan. Apakah leluhur sekte Swan Hijau itu mengatakan dari mana saya dapat melakukan perjalanan ke dunia lain? Itu tidak dikatakan. Kakak senior ke-6 Zhao Jian berkata, saya mendengar bahwa ada tempat yang sangat berbahaya di pihak iblis. Dan saya mendengar bahwa jika Anda melompat, Anda dapat melakukan perjalanan ke dunia lain. Tapi, tidak ada yang berani melompat sama sekali. Maka ini keinginan kematian yang jelas. Tapi Omi senang, jika memang ada tempat yang sangat berbahaya di pihak iblis, maka 9 kali dari 10, rumor ini benar adanya. Karena jalan menuju dunia lain biasanya berada di tempat yang paling berbahaya. Jika tidak, bukannya kedua dunia paralel itu akan berantakan. Omi bersumpah bahwa suatu hari, dia pasti akan pergi ke sekte iblis untuk menemukan tempat berbahaya itu. Dan dia pasti akan kembali ke dunia itu untuk menghadapi beberapa akibat. Dan jika mungkin, membawa Xiao Meng, Yan Qiang, dan Long Tianqin. Kakak Xie Yong berkata sambil meminum anggurnya. Jangan bicara tentang hal-hal tentang wilayah iblis di masa depan. Tahun-tahun ini perang dingin antara Mason Demons. Masalah parah. Jangan secara sengaja berakhir dengan tuduhan berkolusi dengan iblis-iblis. Aliansi dunia bela diri saat ini sangat keras. Omi bertanya. Kakak, siapa master aliansi dunia bela diri saat ini? Xie Yong berkata. Itu masih sekte Gunung Tinta. Dulunya adalah kepala sekte Gunung Tinta, Bai Luo. Tapi sekarang,
Bai Luo dibunuh oleh iblis terkuat dan Master Aliansi Bela Diri digantikan oleh murid hitam dari Sekte Gunung Tinta. Murid hitam jauh lebih kuat dan sangat keras. Karena mantan kepala mereka dibunuh oleh iblis terkuat. Yang mengarahkan pada fakta bahwa sekarang, suasana antara iblis Masamune sangat tegang. Sekarang pada saat khusus ini, yang terbaik adalah tidak pergi kemanapun di dekat Sekte Iblis. Jika tidak, saya khawatir saya akan melibatkan divisi tersebut. Ah, sangat serius. Omi terkejut. Namun, mantan Master Dunia Bela Diri dibunuh oleh iblis. Sebagai orang yang benar, itu memang mengarahkan yang aneh. Dan terlebih lagi bagi iblis. Kakak senior kedua Hao Zizu berkata, saya pikir, cepat atau lambat, akan ada pertempuran antara orang benar dan iblis. Sayangnya, mengerikan untuk memikirkan. Orang benar dan iblis. Akan ada tubuh yang tak terhitung banyaknya kematian. Terakhir kali yang benar dan pertempuran iblis adalah 500 tahun yang lalu. Murid-murid kita dari Sekolah Naga Ilahi. Lebih dari setengah keseluruhan. Seluruh hutan seni bela diri akan terjerumus ke dalam bencana. Hal yang paling penting adalah, sampai sekarang, seluruh kekuatan Sekte Iblis sedikit di atas puncak utama kita. Itulah mengapa Sekte Iblis mulai bergerak. Saat ini, di antara sekte utama kami, jumlah murid generasi muda yang telah mencapai standar kuasi Patriark Jenius tidak lebih dari 20 secara total. Sedangkan Sekte Iblis, saya mendengar bahwa ada hampir 30. Cek, aku khawatir pada saat kita mencapai generasi kita akan dihancurkan oleh Sekte Iblis. Omi sangat terkejut ketika mendengar komentar mereka. Sekte Iblis memang Sekte Iblis. Mengenai apa itu calon Master Jenius. Itu adalah seseorang di bawah usia 35 tahun yang memiliki harapan untuk mencapai ranah klan. Ada 20 calon klan jenius di sekte utama kita. Dua kita, Sekte Naga Ilahi. Sekarang menempati 2 tempat lah. Haha. Sebelum itu adalah 1 saudara perempuan junior. Sekarang saudara laki-laki junior Feng kembali. 2. Hehe. Sekte Naga Ilahi kita benar-benar mulia. Semua orang segera menatap Omi. Omi sekarang berada di puncak kesempurnaan agung alam persatuan. Sudah berada di titik kritis alam leluhur. Sangat berharap untuk menyerang alam leluhur. Dan pada usia di bawah 35 tahun. Kakak laki-laki Sieyong menghancurkan bahu Omi dan tertawa. Saudara Feng, kamu bisa melintasi ke dunia lain yang lemah. Kamu bahkan dapat melatih seni bela dirimu ke alam ini. Ben, pikirnya, dalam kelompok saudara kita, adik perempuan sudah menjadi nomor 1 yang solid. Sekarang ya, masih belum tahu apakah kamu atau adik perempuan yang kuat. Qinren yang pendiam yang malu mengatakan, pasti saudara Feng yang hebat. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya pikir saya sedikit lebih buruk daripada adik senior kecil. Intuisi Omi mengatakan pada dirinya sendiri. Mengapa? Oh, intuisi. Ngomong-ngomong, Sister Qin, kamu dalam keadaan apa sekarang? Kakak senior ketiga Ju berkata, adik perempuan telah menciptakan seni bela diri sendiri. Karena dia jatuh ke dalam iblis cinta sebelumnya. Dan setelah dia bangun, dia tampaknya memiliki banyak pencerahan. Seni bela diri apa itu? Omi sibuk bertanya. Adik perempuan merasa malu dan berkata, teorinya belum sepenuhnya dipikirkan. Jangan dengarkan mereka meledak. Jika saya memahami teori lengkapnya dengan jelas, maka itu hanya dapat dikatakan telah dibuat. Hehe, jika adik perempuan telah menciptakannya sendiri, itu berarti dia telah melangkah ke alam leluhur, dan memiliki kemampuan untuk memulai sekte seni bela dirinya sendiri. Omi menganggukkan kepalanya. Adik perempuan memang telah melangkah sedikit lebih jauh dari Omi. Omi sekarang tahu apa arah melangkah ke alam leluhur, yaitu memiliki filosofi seni bela diri sendiri, kemampuan seni bela dirinya sendiri untuk membentuk sekolahnya sendiri, dan kemampuan untuk membuka sekolahnya sendiri, yaitu alam leluhur. Setiap alam master clan, mereka memiliki pemahaman mereka sendiri tentang seni bela diri. Levelnya semua berbeda sekarang. Omi melihat bahwa dia telah lama berkumpul di Half Moon Pavilion. Dan dia sibuk bertanya, di mana Tuan Shisha? Sudah waktunya untuk pergi dan menemui mereka. Serta Tuan Paman Yan. Tuan Paman Yan adalah dokter Omi yang sangat kuat. Dan juga saudara laki-laki dari istri guru Omi. Semua orang sesaat. Dan kemudian, kakak senior tertua Sieyong berkata, Saudara Feng, Tuan Paman Yan telah pergi. Apa? Seluruh tubuh Omi segera berdiri. Tuan Paman Yan. Omi merasa sedih. Kapan Tuan Paman pergi? Omi dengan berlinang air mata bertanya. Dalam 11 tahun dia pergi. Begitu banyak hal yang tampaknya telah terjadi di Sekte Naga Ilahi. 3 tahun lalu, Omi bertanya. Apakah wajar untuk menjadi tua? Saya ingat Tuan Yan, yang belum mencapai hari besarnya.
Tidak. Itu karena penyihir dari kultus iblis. Apa? Penyihir. Tubuh Omi bergetar. Kalajengking penyihir. Pria beracun yang sangat kuat dari agama iblis. Dengan reputasi yang sangat besar. Dia juga memiliki identitas lain. Seorang guru putri iblis. Ya, semua seni jahat Muqianji diturunkan dari Kalajengking penyihir. Omi berduka atas kesedihan. Guru favoritnya. Ah, tapi dia dibunuh oleh Tuan Muqianji. Omi belum memberitahu saudara-saudaranya tentang balas dendamnya terhadap Muqianji. Jika tidak, saya benar-benar tidak tahu bagaimana jadinya. Tidak hanya periode khusus perang dingin antara iblis besar, tetapi sekarang bahkan pamannya, yang meninggal di tangan Tuan Muqianji, membenci ini, dalam. Saudara Feng, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Di mana Tuan dan Nyonya? Aku akan mencari mereka. Xie Yong berkata. Tuan Sifu tidak ada di sini. Dia pergi ke konferensi Master Sekutu dari Sekte Gunung Inkstone bulan lalu. Tampaknya mereka sedang membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Sekte Iblis. Dan bahkan Tuan dari Sekte Naga Ilahi kita dan banyak paman lainnya pergi ke sana. Tetapi Tuan Sifu harus segera kembali. Di mana kuburan Tuan Yan? Saya ingin memberi penghormatan kepadanya. Ujar Omi. Kakak Xie Yong berkata. Ayo pergi bersama. Itu benar. Kami belum meminta adik perempuan kami untuk mengaku. Kakak senior kelima Spirit Monkey tiba-tiba berkata. Semua orang tiba-tiba bereaksi. Ya, sepertinya kita mengatakan sebelumnya bahwa Omi akan membiarkan adiknya mengaku setelah dia menjelaskan. Ah, pada saat ini, adik perempuan tersipu saat dia mendengarkan. Ketika Omi menghilang, dia merasa sangat berani dan menyesal tidak mengaku padanya sejak awal. Tetapi sekarang Omi benar-benar telah kembali. Dia menemukan bahwa dia tidak begitu berani. Haha, adik perempuan. Sekarang setelah saudara Feng kembali, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menyesal tidak mengaku padanya sejak awal? Ayo, akui sekarang. Lalu pergi memberi hormat kepada Tuan Yan setelah Anda selesai. Saya, adik perempuan tersipu saat dia melihat ke arah Omi. Lalu dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Omi juga cukup malu. Adik perempuan, jangan hanya berdiri di sana. Bro Terwin telah kembali. Katakan padanya apa yang ingin kamu katakan sejak 10 tahun yang lalu. Cepat dan katakan padanya. Tapi kali ini surga telah memberimu kesempatan lagi. Saya, Qin Ren tersipu dan menundukkan kepalanya. Omi berkata, saudara-saudara senior, cepatlah bawa aku untuk memberi penghormatan kepada Tuan Paman Yan. Apa terburu-buru? Tuan Paman Yan dapat memberi penghormatan kapanpun dia mau. Sekarang lebih baik membiarkan adik perempuan mengaku dengan cepat. Omi ingin buang air, tapi dia tidak bisa. Kakak senior keempat Ahju berkata, jangan memaksa adik senior. Kakak senior kecil sudah bertunangan. Sepertinya tidak baik memaksanya untuk mengaku kepada saudara Feng sekarang. Selain itu, saudara Feng baru saja mengatakan bahwa dia memiliki seorang istri di dunia lain. Dan dia juga memiliki beberapa selir. Gelombang kesedihan yang tak terungkapkan datang atas adik perempuan di dalam. Omi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dunia ini lebih feodal. Pacar dan istri jelas tidak bisa dibedakan. Omi tidak membantah. Dia dan Liona, Su Meiqian, Simran, Samira dan lainnya. Itu sudah hampir sama dengan seorang istri. Hanya melewatkan pernikahan. Jika Omi berpendapat, itu akan tampak munafik. Istri pada istri. Omi setuju. Mata adik perempuan merah. Kakak menghela nafas. Katakan saja. Itu tidak lagi sama sekarang. Begitu banyak hal telah terjadi. Tidak mungkin untuk memperbarui nasib sebelumnya. Adik laki-laki angin baik-baik saja. Meninggalkan dunia itu. Jika Anda tidak dapat kembali, itu setara dengan istri dan selir yang hilang. Anda masih dapat menemukannya lagi. Tapi bukan adik perempuan. Dia sudah bertunangan dengan Qi Ren Xuan dari Sekte Bukit Bendera. Omi sibuk berkata, Sekolah Gunung Bendera. Qi Ren Xuan. Benar, tentang Qi Ren Xuan. Omi telah mendengar tentang dia, ketika Omi masih di dunia ini. Qi Ren Xuan agak terkenal. Tetapi karena dia 2 tahun lebih muda dari Omi, ketenarannya dan semua itu tidak sebesar Omi. Pasti setelah Omi menyeberang ke dunia lain, Qi Ren Xuan ini secara bertahap membuka ketenarannya di dunia ini. Omi memandang adik perempuannya. Selalu ada ketidakbahagiaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam. Tang sejak itu, meskipun ada seorang wanita di dunia lain, tidak ada keraguan bahwa Omi jatuh cinta dengan adik perempuannya. Namun, Omi sakit kepala ketika dia mengingat Demon Demones Muqianji. Dan dia tidak tahu kapan dia bisa melihat Muqianji lagi. Baiklah. Mari kita beri penghormatan kepada Tuan Yan. Omi mengikuti saudara-saudaranya ke pemakaman leluhur Sekte Naga Ilahi, di mana banyak leluhur selama berabad-abad telah tinggal. Tuan Paman Yan,
Keponakan yang tidak berbakti Winlight. Yun, aku datang mengunjungimu. Omi bersujud berat 3 kali. Kakak memberi Omi 3 luka bakar dupa dan berkata, ambil dupanya. Tuan Paman Yan tidak akan menyalahkanmu. Setelah memberi hormat kepada Tuan Paman Yan, Omi kembali ke Sekte Naga Ilahi dengan berat hati, dan bertemu dengan beberapa guru Sekte Naga Ilahi lainnya, seperti Tuan Paman Yuking dan Tuan Paman Hao Yuan. Hanya saja, Omi menyembunyikan kebenaran hilangnya dari mereka. Omi tidak ingin menyebarkan berita tentang dunia lain. Jika beberapa orang yang tidak baik dari dunia ini pergi ke sana, itu pasti akan membahayakan orang-orang di dunia itu. Omi menetap di Sekte Naga Ilahi. Kamar yang dulu dia tinggali telah dihancurkan. Jadi kamar tempat dia tinggal sekarang berada tepat di sebelah adik perempuannya. Dan dia tidak tahu apakah itu sengaja diatur oleh kakak laki-lakinya. Larut malam. Omi bersandar di pagar di luar pintu kamarnya, membayangkan dalam benaknya kerabat dari dunia lain. Seperti Little Meng, bakat Xiao Meng diketahui Omi. Sama sekali tidak buruk, dan tidak semua saudara laki-laki dan perempuan Omi lebih baik darinya. Adik perempuan junior di sebelah tiba-tiba membuka pintu. Saudara Feng, apa yang kamu pikirkan? Tidak bisakah kamu tidur? Malam pertama kembali. Kamu pasti tidak bisa tidur. Lihat aku bertanya. Qin Ren keluar dan berkata. Omi tersenyum. Adik perempuan, kamu juga tidak bisa tidur. Tetap saja. Aku terganggu. Dengan hak aku seharusnya tidak tinggal di sebelahmu. Lagi pula kamu perempuan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kakak mengaturnya. Tidak apa-apa menjadi kakak laki-lakimu sendiri, kata adik perempuan dengan sedikit tersipu. Jika kamu tidak bisa tidur, datanglah dan mengobrol. Oke, Qin Ren duduk di samping Omi. Dan setelah beberapa saat terdiam, Qin Ren bertanya. Ngomong-ngomong, kakak senior Feng, apakah kamu di dunia lain dan tidak disebut Feng Lightning? Namaku Omi. Oh, tidak heran aku mendengar kamu menyebut dirimu sebagai Tommy, hari ini yang kulihat. Bagaimana kabarmu selama ini di dunia itu? Yah, aku bersenang-senang. Dunia itu, meskipun seniman bela diri tidak sebaik kita, tetapi ada hal-hal yang menonjol di dunia itu. Ada banyak hal yang bahkan tidak bisa dibayangkan orang di sini. Oh, ada kesempatan. Aku benar-benar ingin pergi ke sana. Akan ada kesempatan. Cepat atau lambat aku harus menemukan jalan ke dunia itu dan kembali untuk melihat bahwa masih ada orang di sana yang tidak bisa aku lepaskan. Maksudmu istri dan selirmu di dunia itu? Adik perempuan bertanya. Oh, tidak. Sejujurnya, sebelum aku kembali, semua wanitaku itu, seperti, sudah mati. Ah, adik perempuan terkejut. Inilah sebabnya, Omi berkata dengan rasa sakit di dalam hatinya. Saya memiliki lebih dari selusin teman di dunia itu. Tetapi sayangnya, saya tidak dapat melindungi mereka. Dan sekarang, hanya 3 dari mereka yang masih hidup. Saya harus kembali ke sana dan membawa mereka ke sini. Kenapa kamu harus membawanya ke sini? Jika Anda benar-benar dapat kembali, Anda mungkin juga hidup di dunia itu. Saya pikir, jauh lebih baik bagi Anda untuk hidup di dunia itu daripada di sini. Sisi dunia persilatan kita, itu berantakan. Omi menggelengkan kepalanya. Tidak, dunia itu tidak lagi cocok untukku. Aku dianggap berada di puncak di dunia itu. Di seluruh dunia, tidak ada satupun yang telah melangkah ke alam leluhur sejak zaman kuno. Bukankah menurutmu terlalu sepi bagiku untuk hidup di dunia di mana semua orang ada di bawahku? Dan saya masih sangat muda. Tidak memiliki lawan sangat menakutkan. Dan tidak memiliki lawan berarti saya tidak akan maju. Dan saya akan menghabiskan seluruh hidup saya di dunia itu. Berada di puncak alam persatuan. Ya, saya tidak menyadari bahwa kekuatan dunia begitu lemah. Itulah mengapa Anda tidak ingin lebih banyak orang tahu bahwa dunia itu ada. Baiklah, Saudara Win. Bisakah kamu memberitahuku tentang istrimu di dunia lain? Mereka semua pasti luar biasa bagimu untuk bersedia menikahi mereka. Omi berkata dengan canggung. Sejujurnya, saya belum menikahi mereka. Bagaimana saya bisa mengatakannya? Dunia itu berbeda dari dunia kita dalam hal pria dan wanita. Di dunia itu, mereka bisa bersama dan melakukan apa saja sebelum mereka menikah. Dan jika mereka tidak merasa cocok, mereka bisa putus lagi. Dan kemudian melihat ke atas sampai mereka menemukan yang terasa cocok, maka mereka akan mengadakan pernikahan dan menjadi suami istri. Dengan kata lain, orang yang akhirnya menjadi istrinya, 9 dari 10, telah bersama pria lain pada satu waktu atau lainnya. Adik perempuan terkejut dan berkata, tidak mungkin. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini juga, Qin Ren benar-benar terpana di dalam. Di dunia ini, sebelum menjadi pengantin wanita, dia telah bersama pria lain.
Itu adalah kandang babi untuk dibenamkan. Bahkan tidak berpikir untuk menikah selama sisa hidupmu. Aduh, Omi tersenyum. Adik perempuan tidak bisa lagi menggambarkan keterkejutan di hatinya. Kakak, jangan kaget. Setiap dunia memiliki budayanya sendiri. Di dunia itu ini normal. Saudara Feng, jangan katakan itu. Saya tidak bisa memahami perilaku seperti ini lagi. Aduh, Omi juga berhenti membicarakan hal ini. Omi bertanya, adik perempuan, kapan kamu dan Qi Rensuan akan menikah? Wajah Qin Ren menjadi gelap. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Entahlah. Perintah orang tua dan kata-kata Mak Comblang semuanya diputuskan oleh tuan dan istri tuannya. Adik perempuan. Di dunia lain, pernikahan membuat keputusan sendiri. Ada baiknya jika ya, kamu. Apakah kamu mencintai Qi Rensuan? Adik perempuan menghela nafas. Jadi bagaimana jika aku tidak menyukainya? Jadi, kamu hanya mengikuti pengaturan guru-gurumu. Dan kamu tidak menerima pernikahan di hatimu. Aku tidak tahu bagaimana mengatakan ini. Tapi Qi Rensuan tidak buruk. Setidaknya seluruh sekte naga ilahi sangat menerima pernikahanku dengannya. Adik perempuan, beritahu saudara Feng betapa baiknya Qi Rensuan. Biarkan aku melihat apakah dia layak untukmu. Qi Rensuan dia juga sangat terkenal. Dia salah satu dari 20 calon klan jenius di sekte kita yang tepat. Dia berada di 10 besar. Hanya ke-9 dalam calon klan jenius. Orang kuat masa depan yang sangat menjanjikan. Pemahamannya tentang seni bela dirinya sendiri berada di atas saya. Dan saya berada di peringkat ke-14 dari 20 calon master jenius dari sekte utama. Omi mengangguk. Omi juga harus bersorak. Karena Omi tidak sebaik adik perempuan sekarang. Bicarakan dibandingkan dengan Qi Rensuan itu. Omi berada di dunia lain. Meskipun dia juga melangkah ke puncak kesempurnaan agung alam persatuan. Tetapi dia jelas menyeret kakinya. Jika Omi tidak menyeberang ke dunia itu, maka Omi mungkin akan lebih jauh ke depan hari ini. Pasti lebih kuat dari adik perempuan. Bahkan Qi Rensuan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Omi. Oleh karena itu, paling tepat bagi Omi untuk kembali ke dunia ini. Dan jika dia terus tinggal di dunia lain, saya khawatir keterampilan seni bela dirinya tidak akan pernah maju. Baiklah, adik kecil, ini sudah larut. Saatnya untuk kembali dan beristirahat. Aduh, adik perempuan tampak seolah ingin mengatakan sesuatu yang lain. Apakah ada hal lain yang ingin dikatakan adik kecil lagi? Tidak apa-apa. Tapi tidak ada salahnya mengatakannya. Saudara Feng, pertunangan saya dengan Qi Rensuan. Anda akan. Tidak ada yang ingin Anda katakan. Saya yakin Anda tahu bahwa yang saya inginkan bukanlah untuk Anda berkati. Omi berkata, adik perempuan, tidak mungkin bagiku untuk memberkatimu. Karena, sebelum aku menyeberang ke dunia itu, aku selalu menyukaimu. Sangat, sangat. Adik perempuan sangat senang di dalam ketika dia mendengar Omi berkata suka. 1000 kata tidak lebih baik dari 3 kata yang menyukaimu. Dao, jika kamu menyukaiku, lalu mengapa kamu menikahi begitu banyak wanita di dunia itu? Adik perempuan, maafkan aku. Ketika aku menyeberang ke dunia itu, aku hanya memilikimu di hatiku. Dan hatiku sakit ketika memikirkanmu. Dan, beberapa kali, aku pingsan kesakitan karena aku memikirkanmu. Ah, pingsan kesakitan. Seperti itulah rasanya jatuh ke dalam iblis cinta. Ya, aku hampir jatuh ke dalam iblis cinta karena kamu juga. Wajah Little Sister sekarang berkembang dengan gembira. Dan hatinya sangat manis. Lalu apa yang terjadi kemudian? Adik perempuan menundukkan kepalanya dengan malu. Kemudian, ketika saya pikir saya tidak akan pernah bisa kembali, saya berpikir bahwa saya harus mengendalikan diri untuk tidak jatuh ke dalam iblis cinta. Karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan apapun yang akan saya ibliskan, itu bukan hal yang baik. Jadi, saya harus mengatakan pada diri sendiri untuk melupakan Anda. Pada saat itu, saya berada di dunia itu. Saya tidak akrab dengan kehidupan. Untuk mencari nafkah, saya bekerja sebagai pengawal untuk putri keluarga besar. Setiap hari dengan putri keluarga besar itu, perlahan-lahan, putri itu dia jatuh cinta pada saya. Kemudian, gadis-gadis muda lainnya yang belajar di sekolah yang sama juga menyukai saya. Sayangnya, saya sama sekali tidak memikirkan perasaan. Tetapi, kemudian saya masih tersentuh oleh kehangatan mereka. Ditambah lagi saya telah mengecewakan banyak gadis di dunia ini. Dan saya telah memutuskan untuk berhenti mengecewakan mereka. Jadi saya hanya akan membiarkan alam mengambil jalannya bersama. Aduh, jadi, kamu tidak terlalu menyukainya di hatimu. Sayangnya, sekarang mereka mati karena aku. Aku benar-benar tidak bisa mengatakan hal-hal yang tidak berperasaan seperti itu tanpa komentar. Dan bagaimana jika mereka tidak mati?
Tidak mati. Bagaimana mungkin? Saya katakan jika, kalau begitu aku, Don Su Chen, pasti akan menerimanya di sini. Aduh, adik perempuan sedikit sedih dan Ohamin begitu sedih. Omi menghela nafas. Dao, sekarang mereka semua sudah pergi dan kamu kembali. Karena kamu menyukaiku di hatimu. Apakah kamu bersedia melakukan sedikit usaha untukku? Melakukan upaya apa? Kamu masih sangat bodoh. Dan jika kamu benar-benar menyukaiku di dalam hatimu, kamu seharusnya tidak berdiri dan melihatku menikah dengan pria lain. Tentu saja tidak. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak tahu saat ini. Omi memikirkan Mu Qianji dan tertekan di dalam. Omi juga berpikir untuk mencoba menyelamatkan situasi demi adik perempuannya. Apakah mungkin untuk kembali bersamanya? Tetapi bagaimana dengan Mu Qianji? Omi cukup yakin bahwa Mu Qianji menyukainya. Dan setelah semua itu terjadi dengan Mu Qianji, Omi juga menyukainya. Jika dia mendengar bahwa dia bersama adik perempuannya, Mu Qianji mungkin sangat sedih. Jadi Omi ragu-ragu dan tidak semua orang memutuskan. Omi menyadari bahwa dia telah berubah. Sebelum dia tidak menyeberang, Mu Qianji juga menyukainya. Pada saat itu, sikap Omi sangat tegas. Betapa bodohnya. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Adik perempuan tersipu dan berkata, saya yakin saya harus menjelaskan tekad Anda kepada guru-guru saya terlebih dahulu. Maka saya juga akan menjelaskan tekad saya kepada guru-guru saya. Setelah dia mengetahui tekad kami, dia secara alami akan mengambil cara untuk menghubungi sekolah Bukit Bendera. Saya tidak berpikir guru-guru akan bertekad untuk membiarkan saya menikahi Qi Rensuan. Omi tercabik-cabik, mengingat secara alami Mu Qianji. Saudara Feng, kamu sepertinya tidak terlalu senang tentang ini. Qin Ren menatap Omi dengan gugup. Tidak, jangan berbohong padaku. Kamu belum bisa menyembunyikan apapun dariku sejak kamu masih kecil. Kamu pasti memiliki sesuatu yang lain tersembunyi di hatimu. Pada titik ini kami telah memahami perasaan satu sama lain. Itu seharusnya menyakitkan bagi kami berdua. Tetapi Anda ragu-ragu. Anda pasti memiliki beberapa kekhawatiran. Mengapa Anda tidak mengatakannya? Lidah Omi terikat. Adik perempuannya masih sangat pintar dan pintar. Dia tidak bisa menyembunyikan apapun darinya. Silakan. Saya tidak menyalahkan Anda jika Anda tidak mau berusaha untuk saya. Lagi pula, kita belum bertemu satu sama lain selama 11 tahun. Dan banyak yang telah berubah. Tidak. Jika kamu tidak ingin berbicara, maka mari kita berpura-pura bahwa tidak ada percakapan yang aku lakukan denganmu malam ini yang pernah terjadi. Adik perempuan itu berbalik dan menuju kamarnya. Beberapa air mata mengalir di wajahnya. Omi meraihnya dengan lembut dan berkata, adik senior kecil. Adik perempuan tidak membebaskan diri, hanya menundukkan kepalanya dan terisak pelan. Omi berteriak kesakitan dan berkata, hanya bercanda. Aku akan jujur padamu. Tapi kamu harus merahasiakan masalah ini dariku. Kamu bilang, tidak peduli apa, aku akan merahasiakannya darimu. Sebenarnya, 11 tahun yang lalu, ada lebih dari satu orang yang menyeberang ke dunia lain. Bukan hanya aku. Siapa itu? Putri Iblis. Mu Qianji. Bagaimana itu? Yang benar adalah ini. Kamu tidak perlu mengatakannya. Aku sudah mengerti segalanya. Dan jika aku tidak mengharapkannya, ada gadis penyihir di istri dan selirmu itu. Tidak. Di antara beberapa pacar saya, tidak ada Mu Qianji. Saya baru saja memulai. Dan saya tidak memiliki banyak interaksi dengan Mu Qianji. Dan dia tidak lagi menyukai saya. Tapi aku tidak menyangka bahwa banyak yang masih terjadi dengannya nanti. Dia telah melakukan segalanya untukku. Bahkan ke dalam iblis. Dan aku telah mati untuknya. Itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan dalam beberapa kata. Qin Ren menangis. Kamu benar-benar jatuh cinta pada Putri Iblis. Aku tahu itu mengecewakan. Tapi di dunia itu, tidak ada yang namanya iblis yang benar. Aku hanya melihatnya dengan pikiran normal. Dan itu bukan pilihanku sendiri untuk akhirnya memiliki hubungan dengan Mu Qianji. Saat itu, aku sudah terluka parah. Otakku merosot menjadi bayi. Dialah yang merawatku seperti seorang ibu dan saudara perempuan. Dan bagi saya, dia bahkan mengambil risiko untuk mencuri 5 harta aneh dunia. Dan untungnya, tanpa keegoisan, dia memberikan semuanya kepada saya untuk diambil. Dan pada akhirnya, dia dikejar oleh 2 pembangkit tenaga listrik puncak. Dan saya dipisahkan darinya. Keberadaannya tidak diketahui. Saya terpisah darinya. Dan keberadaannya tidak diketahui. Sampai 5 tahun kemudian, ketika dia muncul kembali, dia sudah kerasukan. Dan sebagian besar alasan dia kerasukan adalah karena aku. Hanya saja, setelah dia menjadi kerasukan, dia melakukan pembantaian besar-besaran.
membunuh banyak orang saya, serta teman dan wanita. Pada akhirnya, saya harus melawannya sampai mati. Namun, seseorang di dunia telah memasang jebakan untuknya, dan saya berada di dalamnya. Hanya saja saya tidak menyadari bahwa saat dia benar-benar akan mati, saya menyesalinya lagi. Dan saya melakukan semua yang saya bisa untuk menghentikan 3 panah mematikan untuknya. Dan kami berdua dilemparkan ke dalam Chisankure. Itulah mengapa saya kembali ke dunia ini. Dan jika saya tidak kebetulan dilemparkan ke Chisankure, saya benar-benar mati di dunia itu. Oh, adik perempuan berteriak. Semakin Omi dan Mukianji terjadi, semakin sedih dia. Dan bahkan, dia sangat merindukan ke dalam. Orang itu adalah dia, bukan penyihir. Adik senior kecil, aku benar-benar tidak tahu bagaimana memilih. Kembali ke dunia ini, saya khawatir jika Mukianji dan saya ingin bersama, akan ada banyak perlawanan. Tetapi saya, Omi, pasti tidak akan menyerah. Namun, kamu, sekali lagi, adalah cinta pertamaku, yang dulu paling aku cintai. Jangan katakan itu, adik perempuan menangis. Omi menggunakan kata itu sekali. Dia mengerti bahwa sekarang Mukianji adalah favoritnya. Adik perempuan mekar dari rasa manisnya sebelumnya. Tetapi sekarang hatinya sakit seperti sakit tenggorokan. Adik kecil, inilah mengapa aku ragu-ragu. Aku berdua menyukaimu dan tidak bisa melepaskannya. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku bersamamu, itu akan menjadi sensasi. Lagi pula, kamu harus mundur dari Kiren Xuan. Kamu tidak bisa menyembunyikannya dari dunia persilatan. Ketika Mukianji mendengarnya, dia akan sangat sedih. Adik perempuan menyeka air matanya dan berkata, Saudara Feng, saya mengerti. Tetapi Mukianji adalah anggota Sekte Iblis. Di dunia ini, tidak mungkin bagi Anda untuk bersama. Bahkan jika Anda bersama, Anda tidak akan mendapatkan restu semua orang. Karena, Paman Yan dibunuh oleh Tuan Mukianji. Paman Yan adalah saudara laki-laki sini. Dan sini takut dia akan menjadi orang pertama yang keberatan. Aduh, Omi merasa pusing. Saudara Feng, saya tidak pandai menasihati Anda untuk tidak pernah menghubungi Mukian. Karena saya tahu bahwa meskipun dia adalah seorang penyihir, dia benar-benar memperlakukan Anda. Dan bagaimanapun juga itu telah terjadi antara Anda dan dia, itu tidak seperti hubungan yang dapat diputus hanya dengan mengatakannya. Anda harus memikirkannya sendiri. Saya tidak akan memberi tahu siapapun tentang masalah ini. Omi melihat wajah adik perempuannya tampak tersesat. Sibuk berkata, tapi bagaimana denganmu? Aku tidak bisa melepaskannya sama saja. Oh, Bro Terwin, Deva benar-benar memperlakukan Anda. Bagaimana Anda bisa memiliki dua pikiran? Apakah Anda ingin saya dan Deva lagi? Jujur saja, bahkan jika saya mau, saya khawatir Tuan dan Ibu saya tidak akan setuju. Anda harus membuat pilihan. Pilihan ini adalah menjadi anggota sekte yang benar, atau menjadi anggota iblis. Dan pada akhirnya, semua anggota sekte yang benar tidak akan berbagi nasib yang sama denganmu. Fiu, baiklah. Saya mengerti. Saya tahu apa yang akan saya lakukan. Saya tidak peduli apa faksi baik dan jahat itu. Saya hanya akan melakukan apa yang ada di hati saya untuk dilakukan. Kakawin, tidak perlu membujuk saya. Dalam kasus terburuk, saya akan terus kembali ke dunia itu dan menjalani kehidupan yang riang sebagai nomor 1 di dunia. Meskipun keterampilan seni bela diri saya belum banyak meningkat, setidaknya saya bisa menjalani kehidupan yang bahagia. Kakawin, lupakan saja. Pikirkan sendiri. Aku akan tidur dulu. Baiklah. Selamat malam. Omi tidak bisa tidur sepanjang malam. Bagaimana tepatnya dia harus melanjutkan perseteruannya dengan Mukianji. Jika dia melanjutkan, dia pasti akan diludahi dan dihukum mati oleh semua orang benar. Masalah ini bukan masalah kecil. Omi percaya untuk pergi keluar. Tetapi Omi benar-benar takut bahwa adik perempuan telah menghancurkan hatinya. Dia belum pernah ke dunia lain. Bukan Omi sendiri. Dia tidak bisa benar-benar mengerti bagaimana perasaan Omi dan Mukianji. Tapi Omi tidak ingin adik perempuan menikahi Kiren Xuan. Omi berkata dalam hati, tidak peduli apa. Bahkan jika perlawanannya hebat, saya tidak akan menyerah dengan Mukianji. Untuk saat ini sebaiknya saya membiarkannya dan memunculkan keterampilan seni bela diri saya terlebih dahulu. Hanya ketika keterampilan saya sendiri kuat dan kekuatan saya tinggi, saya akan memiliki pilihan sendiri. Omi sangat bertekad di dalam. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.